Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pangki Andrian dari kelas 21 kelas 11 NPM 2123 Di sini saya akan mempresentasikan tentang evaluasi sistem informasi manajemen. Mata kuliah sistem informasi manajemen kelompok 3. Dosen pengampu Bukitawati Eskom MPD. Disusun oleh Lisa Octavia dan saya sendiri Pangki. Berikut data isi. Judul, data isi, blok 1, pembahasan, evaluasi manual teknis, evaluasi kinerja operasional, evaluasi aplikasi, analisis biaya dan manfaat. Blok 2, review jurnal, dan blok 4, penutup. Memasuki blok 1, evaluasi aplikasi sistem informasi. Subtema, evaluasi kemampuan teknis, evaluasi kinerja operasional, evaluasi aplikasi, dan analisis biaya dan manfaat. Evaluasi kemampuan teknis, kelayakan teknis atau technical feasibility. Evaluasi kelayakan teknis menilai apakah aplikasi sistem informasi dapat dikerjakan dengan teknologi yang tersedia pada organisasi atau perlu pengadaan baru. Dan jika perlu pengadaan baru, apakah dapat diperoleh dengan mudah. Contohnya yaitu evaluasi ketika sistem informasi berjalan, apakah sistem itu butuh perangkat keras berulang terbaru. Misalnya, untuk memakai SIM tersebut membutuhkan akses internet rumah kecepatan atau Mbps. 2. Kelayakan operasional atau operational feasibility. Evaluasi kelayakan operasional menilai apakah aplikasi simulasi dapat dikerjakan dan berhasil dan apakah sistem sedang atau telah dipakai. Contohnya yaitu evaluasi pada kinerja sistem informasi tersebut, misalnya pada saat pemakaiannya. Yang ketiga, kelayakan ekonomis atau economic feasibility. Evaluasi kelayakan ekonomis menilai apakah manfaat aplikasi sistem informasi melebihi biaya-biaya yang harus dikeluarkan dan apakah sistem mampu memberikan penambahan manfaat. Contohnya pada saat pemakaian bagian top manajemen merasa dengan adanya sistem informasi tersebut tugasnya menjadi lebih diperlukan. Yang 4, kelayakan hukum law feasibility. Evaluasi kelayakan hukum menilai apakah aplikasi sistem informasi layak dioperasikan dapat tanpa bertentangan dengan batasan hukum yang berlaku. Hal ini penting karena kalanya suatu sistem informasi memerlukan beberapa komponen yang untuk penggunaannya, memerlukan pertimbangan hukum terlebih dahulu atau bahkan pertimbangan hukum sehingga teknologi tersebut tidak dapat diterapkan atau perlu diganti. Yang kelima, kelayakan jadwal atau schedule feasibility. Evaluasi kelayakan jadwal menilai apakah aplikasi sistem informasi dapat dioperasikan dalam batasan waktu tertentu yang ditetapkan. Dalam hal ini, peran project manager sangat penting, yaitu untuk membuat timeline kerja dan deadline dari satu project. Analisis biaya dan manfaat. Analisis biaya manfaat dari alternatif desain SIM. Analisis biaya manfaat dari alternatif desain suatu sistem informasi pada umumnya dilakukan atas dasar suatu kompromi. Kompromi yang dimaksud meliputi pilihan desain yang harus dilakukan dan ukuran dalam analisis biaya manfaat yang harus disampaikan pada pimpinan atau manajemen untuk pembuatan keputusan. Masuk bab 2, mereview jurnal. Komponen pembahasan jurnal. Ada komponen isi jurnal, uraian, komentar atau review. Judul, identitas jurnal berupa evaluasi sistem informasi manajemen terhadap perjalanan dagang, pengarang Ahmad Taufik Pratama, 2 Utari Ulfa, penerbit Nautika, tahun 2022, lambang berikut. Komentar kami, identitas jurnal ini menurut kami sudah lengkap. Pendahuluan. Dalam menghadapi jurnal pemerintahan akan barang yang semakin meningkat, masalah persediaan barang merupakan masalah yang banyak mendapat perhatian dari perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur. Isi dari pendahuluan ini sudah sesuai dengan judul naukahnya yang diambil dalam untuk komentar dari kami. Masuk selanjutnya, alasan teori atau kajian teori. Kendali wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dua pihak,
yaitu interview atau interviewing. Untuk mengumpulkan suatu informasi pada penerima ini, teknik wawancara yang digunakan merupakan wawancara terstruktur. 2. Lembar kendali informasi. Observasi merupakan pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti. Menurut kami, landasan teori ini sudah sesuai dengan judul karena pengumpulan data melalui wawancara dan kendali observasi ini sangat cocok dengan masalah pada judul ini. 3. Metode penelitian. Metode yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu metode ASIS dan data deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan Excel, VIVO. Teknik pengumpulan data itu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data teknik, analisis dan deskriptif, yaitu dengan cara mengumpulkan data faktual dan mendasarkan. Menurut dari kami, metode ini menurut kami sudah sesuai dengan untuk mengidentifikasi masalah tujuan ini. Karena metode VIVO merupakan metode yang cocok untuk mengatasi dalam evaluasi sistem informasi manajemen. Hasil wawancara yang dilakukan pada pemilik toko nama buah diketahui bahwa prosedur penjualan yang telah di dalam toko nama buah ini telah berjalan dengan cukup baik, tetapi masih mempunyai beberapa kekurangan, terutama dalam hal pencatatan. Alhasil, counter dari kami, hasil perjalanan ini sangat relevan untuk evaluasi sistem informasi manajemen terhadap perjalanan dagang. Pembahasan. Para toko nama buah masih menggunakan sistem pencatatan manual pada kartu persediaan, maka hasil evaluasi yang dilakukan oleh peneliti akan mengubah sistem tersebut dari manual ke buku, dari buku ke dalam komputer atau Microsoft Excel. Dan pada analisa persediaan barang dagang toko nama buah dengan menggunakan metode VIVO yang telah diperoleh persediaan seperti yang terlihat pada tabel data. Tabel data persediaan tersebut sangatlah penting bagi toko penilaian persediaan barang dagangan yang dimiliki demi melayani konsumen. Sedangkan komentar dari kelompok kami, pembahasan ini metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah menggunakan metode VIVO yang berarti tidak lagi manual cara pembukuan atau penelitian. Kesimpulan, berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang berjudul evaluasi informasi manajemen terhadap persediaan barang dagang, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan memakai metode VIVO pada toko nama buah memudahkan untuk mengolah data stok persediaan barang dagang dalam sistem informasi. Perpindahan pencatatan dari manual ke komputer dapat meminimalisir kesalahan atau human error. Sedangkan komentar dari kami, menurut kami kesimpulannya sudah sesuai dengan apa yang dibahas pada ini. Sedangkan daftar pustaka dari Abdillah J dan titik 2013 sistem informasi akuntansi persediaan barang dagang berbasis komputer pada bagian gudang CV. Kemudian pustaka Setia Bandung jurnal komputer bisnis 4 Adani M.R 2020 Agustus 25 sistem informasi manajemen dan manfaat untuk bisnis dan seterusnya bisa dilihat di layar Anda. Dengan komentar dari kami mengenai daftar pustaka, isi dari daftar pustaka ini sudah lengkap dan akurat. Baiklah, sekian presentasi dari saya Pangki Andrian, saya sendiri. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf, dan ada kurangnya mohon dimaklumi karena masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.